Enzo Fernandez diam-diam tahan sakit cedera lutut sampai 4 bulan. Kemenangan meyakinkan Chelsea atas Wolves harus ternoda oleh kabar buruk dari Enzo Fernandez. Gelandang asal Argentina itu mengungkap bahwa dirinya telah bermain dengan cedera lutut selama 4 bulan terakhir dan kini memutuskan untuk menepi. Dalam wawancara seusai laga, Fernandes menjelaskan bahwa cedera lututnya sudah berlangsung lama. Saya tidak akan bermain untuk Argentina. Saya baru berbicara dengan tim medis karena mengalami masalah di lutut selama 4 bulan terakhir, ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembengkakan tulang di area lututnya semakin parah akibat padatnya jadwal pertandingan. Kami sepakat bahwa istirahat adalah keputusan terbaik. Yang paling penting adalah menyelesaikan musim dengan baik. Lanjutnya, meski menahan cedera, performa Fernandes di laga kontra Wolves tetap impresif. Ia terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan berkat perannya mengatur tempo dan membuka pertahanan lawan dengan distribusi bola yang tajam. Reece James bangga cetak 200 penampilan untuk Chelsea. Kapten Chelsea, Reece James, menandai tonggak penting dalam karirnya setelah mencapai 200 penampilan bersama klub masa kecilnya. Ia mengungkapkan rasa bangga dan kebahagiaan dalam wawancara eksklusif jelang laga melawan Wolverhampton Wanderers, Ahad, September 11, dini hari waktu Indonesia Barat. James pertama kali tampil untuk tim utama Chelsea pada September 2019, saat ia mencetak gol dalam kemenangan besar atas Grimsby Town di ajang Carabao Cup. Kini, 5 tahun berselang, bek kanan berusia 25 tahun itu menjadi salah satu sosok penting di skuad muda The Blues. Bermain 200 pertandingan untuk klub yang saya dukung sejak kecil adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya berharap bisa terus tampil lebih banyak lagi untuk klub ini, ujar Reece James. Chelsea mulai merekrut kembali Antonio Rudiger. Menurut laporan di Spanyol, Chelsea kini telah melakukan kontak dengan Rudiger untuk kemungkinan kembali ke klub pada tahun 2026 ketika ia akan menjadi agen bebas di akhir kontraknya dengan Real Madrid. Sayangnya, meskipun Rudiger mencintai klub London Barat tersebut, ia lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid dan tetap bertahan, dengan menyerahkan sepenuhnya kepada klub Spanyol tersebut. Pemain Jerman itu hanya memiliki waktu kurang dari 9 bulan untuk mewujudkan keinginannya. Jika kontrak itu tidak kunjung datang, Chelsea seharusnya bisa mendatangkannya. Rudiger adalah pemenang Liga Champions 2 kali saat ini dan salah satu bek paling berpengalaman di usia 32 tahun. Dia pernah memimpin The Blues sebelumnya dan akan dengan senang hati melakukannya lagi. Setelah sebelumnya menulis di Players Tribune bahwa Chelsea akan selalu di hatinya. Kembali ke Stamford Bridge bisa menjadi cara yang sempurna bagi Rudiger untuk menutup karir yang luar biasa. Impian Chelsea setelah CEO mengonfirmasi untuk Karl Eta Eyong. Kiprah gemilang Eyong di La Liga telah menjadikannya salah satu penyerang muda paling diincar di Eropa. Bergabung dengan Levante dari Villarreal pada musim panas lalu dengan harga 3 juta euro. Eyong tampil sensasional, mencetak 6 gol di Liga dan dengan cepat menjadi jantung serangan timnya. Chelsea lah yang tampaknya memiliki tempat istimewa di hatinya. Striker Levante ini mengakui bahwa bergabung dengan klub London tersebut akan mewujudkan impian seumur hidupnya yang terinspirasi oleh para pahlawan sepak bola Afrikanya. Berbicara kepada Give Me Sport, ia menjelaskan kekagumannya yang mendalam terhadap The Blues dan apa yang mereka wakili baginya. Sewaktu kecil, Chelsea adalah tim Inggris yang mungkin paling sering saya tonton karena Drogba dan Eto'o juga bermain di sana selama setahun, kata Eyong. Chelsea sering merekrut pemain-pemain Afrika yang luar biasa. Ada begitu banyak klub besar di Inggris, tetapi untuk bergabung dengan Chelsea, mengapa tidak? Bermain untuk Chelsea akan menjadi impian saya. Meskipun Chelsea dilaporkan memantaunya dengan ketat, prioritas transfer mereka saat ini ada di tempat lain. Dengan bek baru di urutan teratas daftar, yang berarti kepindahan Eyong mungkin harus menunggu hingga musim panas. Chelsea pantau untuk bintang Liga Premier senilai 26 juta pound. Operasi perekrutan Chelsea tak pernah berhenti total. Dan indikasi terbaru dari perencanaan ke depan datang dari laporan Thea Amtal yang menyatakan bahwa Chelsea telah mengincar bek kanan Crystal Palace, Daniel Munoz, tetapi menghadapi persaingan dari Man City dan Barcelona. Pernyataan ini mencerminkan besarnya minat dan status sang pemain, yang telah menjadi pusat proyek Oliver Glasner di Selhurst Park. Daniel Munoz telah menjadi salah satu bek sayap terbaik di Liga Primer, dan konsistensi tekniknya tak pelak lagi menarik minat para pencari bakat papan atas. Klaim singkat Thea Amtal bahwa Palace mungkin tergoda dengan tawaran sekitar 30 juta euro, atau 26,4 juta pound.
Cukup mengejutkan karena Munoz dikontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Keandalannya dalam bertahan, dipadukan dengan 1 gol dan 2 assist dalam 10 penampilan Liga sebelum pertandingan melawan Brighton, menempatkannya di antara bek sayap kanan paling efektif di Eropa musim ini. Berbagai sumber menggambarkan Barcelona sebagai penggemar berat pemain internasional Kolombia tersebut, dan mudah dipahami alasannya. Komitmennya dalam berlari tumpang tindih, disiplinnya dalam pemulihan, dan kemampuannya memotong jalur umpan sesuai dengan tren sepak bola Spanyol. Apakah Chelsea akan bergerak seagresif itu masih harus dilihat. Fabrizio Romano berbagi kabar transfer Chelsea. Chelsea sedang memantau pasar menjelang bursa transfer Januari, kata jurnalis Fabrizio Romano. Mereka berpeluang mendatangkan beberapa pemain baru musim dingin ini. Klub asal London itu juga berpeluang melepas beberapa pemain jika diperlukan. Ditanya apakah mereka akan mencari bek baru, reporter Romano mengatakan, melalui Give Me Sport di YouTube, saat ini sangat sepi. Chelsea puas dengan skuad mereka dan tidak mencari pemain baru, dan belum memulai pembicaraan dengan bek tengah baru untuk bursa transfer Januari. Chelsea selalu memantau pasar. Kami tahu itu. Mereka selalu jeli melihat peluang. Mereka juga merasa musim panas lalu di bulan Agustus bahwa mungkin tidak ada pemain yang tersedia di bursa transfer Chelsea yang bisa memberikan dampak. Ia menambahkan, saat ini, Chelsea cukup puas dengan skuad mereka. Namun, mari kita lihat apa yang terjadi dengan cedera dan peluang yang ada. Terkadang ada peluang yang tepat dan Chelsea dapat memutuskan untuk bertindak sangat cepat, seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Untuk saat ini, situasinya masih tenang. Chelsea belum memulai negosiasi lanjutan dengan pemain manapun dan mereka cukup puas dengan apa yang mereka lakukan. Fernandes baru saja membuat sesuatu yang jelas kepada Real Madrid. Baru-baru ini diklaim bahwa Chelsea benar-benar akan mendengarkan tawaran untuk Fernandes jika pemain berusia 24 tahun itu meminta pindah ke Santiago Bernabeu. Menurut jurnalis Aaron Ramiro, Real Madrid dan presiden mereka Florentino Perez telah membuat kemajuan untuk Fernandes dan telah mengadakan pertemuan penting dengan rombongannya. Namun, kabar baik bagi pendukung Chelsea adalah Fernandes diduga telah menolak tawaran raksasa Spanyol itu. Ramiro juga mengklaim bahwa pemegang Liga Konferensi sekarang sedang mendiskusikan kontrak yang lebih baik untuk pemain internasional Argentina itu. Kontrak Fernandes saat ini baru akan berakhir tahun 2032, tetapi sekarang mungkin saat yang tepat untuk memberinya kontrak baru. Pemenang Piala Dunia ini sedang dalam performa terbaiknya dan mungkin telah menjadi salah satu pemain terbaik Chelsea sejak Maresca mengambil alih klub. Ia telah mencetak beberapa gol penting bagi Chelsea, termasuk di final Liga Conference musim lalu. Chelsea bersaing dengan Inter Miami untuk bintang Argentina senilai $20 juta. Awal pekan ini, Boca Noticias mengungkapkan bahwa Chelsea tertarik pada Delgado, dan El Intransigente kini telah memberikan informasi terbaru. Mereka mengklaim Chelsea sedang bersaing dengan Inter Miami dan Sevilla untuk memboyong gelandang Boca Juniors tersebut ke London Barat. Diperkirakan akan ada beberapa tawaran resmi untuk Delgado setelah jendela transfer dibuka kembali. Kontrak Delgado berlangsung hingga Desember 2028 dan mencakup klausul pelepasan sebesar $20 juta, 15 juta pound, 17 juta dolar. Kesempatan bermain bersama Messi jelas sangat sulit diabaikan. Bergabung dengan Chelsea, sementara itu, akan memberi Delgado kesempatan untuk menjadi bintang di Liga Primer, liga yang paling banyak ditonton di dunia. Para penggemar Boca dikabarkan akan marah jika pemain muda itu pergi sebelum Copa Libertadores 2026. Namun, ada kemungkinan nyata hal itu bisa terjadi, mengingat para pemain Amerika Selatan seringkali pindah ke Eropa atau AS. Strategi Chelsea adalah merekrut pemain muda paling menjanjikan sebelum mengembangkan mereka di tim utama atau meminjamkannya. The Blues merasa strategi ini berhasil, karena pemain seperti itu akan meningkatkan skuad senior atau dijual untuk mendapatkan keuntungan. Joe Cole tentang Moises Caicedo, dia merasa lebih kuat sekarang. Dengan absennya Cole Palmer, tidak banyak perdebatan mengenai siapa pemain terbaik Chelsea musim ini. Tidak diragukan lagi Caicedo adalah salah satu gelandang terbaik, jika bukan yang terbaik, di Liga Premier. Tetapi menurut Cole, itu bukan hal baru. Ketika Anda mengeluarkan lebih dari 100 juta pound untuk seorang pemain, Anda tentu berharap mereka adalah talenta papan atas. Harga Caicedo mempertimbangkan fakta bahwa ia baru berusia 21 tahun saat itu, dan masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Namun Cole berpikir dia sudah elit sebelum datang ke Stamford Bridge. Saat tampil di Talksport, ia berkata, "Saya ingat menontonnya di Brighton dan saya berpikir, di antara dua kotak, saya pikir dia adalah gelandang terbaik di dunia." Dalam permainan modern, ketika banyak hal yang berkaitan dengan pola permainan dan memenangkan yardage,
menembus garis. Dia adalah yang terbaik dalam hal itu. Meskipun Caicedo menarik perhatian saat berada di Stadion AMX, tidak banyak yang mencapai prestasi sejauh itu, sedini itu. Namun Cole melihat kualitas yang tak terbantahkan dari pemain Ekuador ini, yang baru saja berusia 24 tahun pada hari Minggu.